Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan saya Aulia di SR102 channel khusus ketenaga kerjaan. Kali ini kita akan membahas tes yang biasanya anak sekolah hindari, yaitu matematika. Ya, kita akan membahas tes matematika. Terdapat berbagai jenis psikotes matematika. Kalian akan dihadapkan dengan soal deret angka, aritmatika, angka berkolom, matematika berpola, serta geometri. Untuk soal deret angka, kita akan bahas di segmen tersendiri. Yang akan kita bahas kali ini matematika dasar, yaitu soal matematika di mana kita diajak flashback ke belakang saat kita sekolah dasar kelas 3, yaitu soal perhitungan sederhana dengan 4 jenis hitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti apa sih bentuk-bentuk soalnya? Kita simak saja ulasan berikut ini. Tes matematika. Dalam tes matematika yang biasanya muncul di perusahaan-perusahaan itu memiliki ada 4 macam bentuk soal. Soal-soalnya bisa berupa 1. Perhitungan sederhana, kemudian perhitungan desimal, kemudian perhitungan pecahan, kemudian yang keempat adalah soal cerita. Baik, kita mulai dari perhitungan sederhana. Contoh soal nomor 1 misalnya. 8 ditambah 14 dikali 5. Kita semuanya tahu, pada saat kita menghadapi soal seperti ini, kita tidak bisa mengerjakan 8 ditambah 14, 22, kemudian 22 dikali 5. Itu tidak seperti itu. Tapi kita terlebih dahulu menyelesaikan perkalian ini, yaitu 14 dikali 5 sama dengan 70. Kemudian 8 ditambah 70 menjadi 78. Kemudian yang kedua, 19.656 dikurangi 19.632 dibagi 6. Karena ini ada di dalam kurung pengurangan ini, maka pengurangan ini didahulukan. Karena ini ada 3 angka yang sama, maka 3 angka yang sama itu nggak perlu kita lihat. Yang kita lihat adalah 2 angka yang ada di belakang ini. Kita tutup dulu ketiga angka tersebut, maka kemudian tersisa tinggal 2 angka. Dan ini mudah sekali. Karena apa? Karena ini angka yang di sini lebih besar daripada angka yang ada di sebelah sini. Tinggal 56 dikurangi 32. 6 dikurangi 24 dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadinya 24. Dan kemudian 24 dibagi 6. Hasilnya adalah 4. Kemudian yang ketiga, 7874 dikurangi 6562. Kemudian dikurangi 1872. Kemudian dibagi 6. Ini cara menghitungnya mudah sekali ya. Kita nggak perlu menulis oret aja karena keempat-empat angka ini lebih besar semuanya daripada keempat-empat angka yang ada di sini. Di mana 7 lebih besar daripada 6, 8 lebih besar daripada 5 dan seterusnya. Maka kita bisa tahu hasilnya adalah 1312. 4 dikurangi 2, 2, 7 dikurangi 6, 1, 8 dikurangi 5, 3, dan 7 dikurangi 6, 1. Jadi 1312. Kemudian baru kita menghitung ini, 1872 dikurangi 6. Ini gampang sekali ya. Gak usah pakai oret-oretan juga bisa. Karena 18 dibagi 6 itu adalah 3. Dan 72 dibagi 6 itu adalah 12. Sehingga akhirnya 312. Nah, maka 1312 dikurangi 312 sama dengan 1000. Kemudian yang keempat sekarang. 1000 dikurangi 382 kemudian dibagi 3. Bagaimana cara mengerjakan ini? Kalau kita mengerjakan ini dengan cara menghitung sampai 100-nya sekian, maka rasa-rasanya agak kesulitan ya. Maka caranya ini 1000 ini dikurangi 1, 382 juga dikurangi 1. Sehingga jadinya seperti ini, 999 dikurangi 381. Nah, ini akan lebih mudah. Ini 9 dikurangi 3, jadinya 6. 9 lagi dikurangi 8, jadinya 1. Terus kemudian 9 lagi dikurangi 1, jadinya 8. Jadi hasilnya adalah 618. Nah, kemudian 618 dibagi 3. Ini mudah sekali ya, karena 6 dibagi 3 itu 2. Tapi 2 di sini adalah bukan 2 biasa, tapi 200. Kemudian 18 dibagi 3, 6. Nah, sehingga 200 ditambah 6 jadi 206.
Selanjutnya soal perhitungan desimal. Contohnya seperti ini. 0,27 ditambah 0,028. Cara mengerjakannya, kita luruskan dulu ya. 0,27 tambahin 0 dulu. Biar seimbang. Di sini di belakang koma ada 3 angka dan di sini di belakang koma ada 3 angka. Kemudian kita jumlahkan karena di sini memang perintahnya dijumlahkan, kemudian kita jumlahkan. Jadi 0,298. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2, 0,19 dikurangi 0,014. Itu juga sama kayak ini. Di belakang komanya dibuat 3 angka dulu. Jadi di belakang komanya dibuat 3 angka, setelah itu ini juga sama. Dibuat di belakang komanya 3 angka. Disamakan. Terus kemudian baru dikurangi. Ini dikurangi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Ini sisanya ada 8. 8 dikurangi 1 berarti 7 dan ini 1 dikurangi 0 berarti 1. Nah, kemudian di sini 0,176. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga dari soal perhitungan desimal. Perkalian sekarang. 0,3 dikali 0,53. Maka kita buat seperti ini dulu. 0,3 dikali 0,53. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. Di sini 1 ya. Terus kemudian 3 kali 0 sama dengan 0. Ditambahin 1 jadi 1. Kemudian di sini semuanya 0, 0, 0. Karena 0 kali 3 sama dengan 0. 0 kali 5 sama dengan 0 dan 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, karena di belakang komanya itu ada 3, di sini 1, 2, 3, maka di sini 1, 2, 3. Belakang komanya 3 juga, yaitu 0,159. Kemudian soal yang keempat. 12,5 dibagi 2,5. Kita coba di sini 12,5 per 2,5. Jadi dibikin pecahan. Kemudian masing-masing yang atas dikali 10, kemudian yang bawah juga dikali 10. Maka hasilnya 125 dibagi 25. Karena ini dikali 10 dan ini dikali 10, maka hasilnya 5. Jadi di sini hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya adalah soal perhitungan pecahan. Nomor 1. Ini pecahan campuran ya. Penjumlahan dulu. 5 2/3 ditambah 4 1/6. Cara yang cepat untuk mengerjakannya adalah ini 5 ditambah 4 dulu. 5 ditambah 4, terus kemudian ditambah, ini karena ini ditambah, terus kemudian ditambahkan 2/3 ditambah 1/6. Nah, sama dengan ini 5 tambah 4 kan 9 ya. Nah, kemudian 2/3 ditambah 1/6. Cara yang paling cepat itu adalah dikali silang. 2 kali 6 sama dengan 12, kemudian 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi di sini 12 ditambah 3. Jadi 12 ini dari mana? Dari 2 kali 6. Kemudian nah terus 3-nya dari 3 kali 1. Baru kemudian per ininya dikali ya. 3 kali 6 dikali sama dengan 18. Nah, ini baru kita tutup kurung. Nah, kemudian hasilnya 9 ditambah, berarti ini 12 tambah 3 berapa? 15. 15 per 18. Ini bisa disederhanakan ya. Dengan cara harus sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Ya, yaitu dibagi 3. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 dan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi 9 5/6. Kemudian nomor 2 sekarang. Pengurangan 6 3/4 dikurangi 4/3, 4 1/3. Caranya sama ya. 6 dikurangi 4 dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah, ini harus ditambah. Di posisi di sini harus ditambah walaupun ini pengurangan. Nah, kemudian dalam kurung 3/4 dikurangi 1/3. Nah, 6 dikurangi 4 2 ya, sama dengan 2. Terus kemudian ditambah, tetap ditambah 3/4 dikurangi 1/3. Caranya sama, kali silang. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, seperti ini. Tutup kurung. Kemudian ini per 12 karena 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian di sini 2 ditambah 5/12. Karena ini tidak bisa disederhanakan, jadi otomatis sudah 5/12. Kemudian yang nomor 3 sekarang, ini pembagian. 4 1/2 dibagi 2 2/5. Caranya, pecahan campuran ini harus dibuat menjadi pecahan biasa dulu. Pecahan campuran ini harus dibuat menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/2.
seperti ini. Nah, juga sama ini. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 2 jadi 12. Jadi 12 per 5. Nah, setelah itu cara menghitungnya ini sama 9 per 2, tapi ininya tanda baginya dijadikan kali. Konsekuensinya ya ini harus dibalik. 5 per 12. Jadinya seperti ini. Kalau ininya dirubah menjadi kali, maka ininya dibalik. Sehingga jadinya 45 per 24. Ini masih bisa disederhanakan dengan menjadi pecahan campuran, yaitu 45 dibagi 24. Kalau dikali 2 sama dengan 48. Ini jelas nggak mungkin ya. Berarti 24 kali 1 sama dengan 24. Nah, kemudian sisanya yaitu 45 dikurangi 24. Tuh, di sini 45 dikurangi 24 sama dengan 21. Maka ditulis di sini 21 terus kemudian per. Nah, ini 24. Nah, tapi ini masih bisa disederhanakan ya. Tetap 1 di sini. Nah, 21 24 ini sama-sama bisa dibagi 3. Yaitu ini 7, 21 dibagi 3 7, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi 1 7 per 8. Kemudian yang nomor 4 ini perkalian. 4 2 per 3 dikali 2 1 per 4. Sama dengan cara yang ini. Dibuatkan dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yaitu ini 14 per 3. Dari mana 14 per 3? 4 kali 3 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 per 3. Kemudian 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. Jadi 9 per 4. Ini ada cara yang mudah ya. Daripada kita repot mengalihkan ini, kita coba dulu. Ini disilang ya. Disilang dibagi dengan angka yang sama. Misalnya 9 dibagi 3. Jadi 3. Nah, kemudian 3 dibagi 3. Jadi 1. Nah, ini. Kemudian 14 disilang dengan 4. 14 kemudian disilang dengan 4. Dibagi dengan angka yang sama. Dibagi 2. Ini sama dengan 7. Kemudian ini dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi nanti disederhanakan 7 per 1 dikali 3 per 2. Seperti ini. 7 per 1 dikali 3 per 2. Kemudian sama dengan 21 per 2. Nah, ini jelas bisa disederhanakan ya. 21 dibagi 2. Nah, 20 aja dibagi 2 10 sama dengan. Nah, sisanya kan 1. 1 per 2. Jadi 10 1 per 2. Baik, kita lanjut sekarang ke soal cerita. Soal cerita memerlukan konsentrasi yang penuh karena membaca dan memahami ceritanya itu sendiri itu perlu waktu yang cukup lama. A dan B bersama membeli buku tulis sebanyak 39 buah. Jadi A dan B ini membeli buku tulis sebanyak 39 buah. Buku tulisnya sebanyak 39 buah A dan B. Jumlah buku tulis B lebih banyak 3 buah dibandingkan A. Berapakah buku tulis yang dibeli A? Caranya gini, 39 itu dikurangi 3 dulu. Nah, ini 39 dikurangi 3. Jadi sama dengan 36. Baru kemudian 36 ini dibagi 2. Nah, 36 ini dibagi 2, yaitu A dan B menjadi 18. Nah, dikarenakan B itu lebih banyak daripada 3, maka punya B sama dengan 18 ditambah 3. Jadinya 21. Lantas A-nya bagaimana? A-nya sama dengan 21 dikurangi 3, yaitu 18. Kemudian yang kedua, seorang tukang kebun diminta menanam 500 pohon dari hari Senin sampai hari Jumat. Sejauh ini tukang kebun telah menanam 132 pohon di hari Senin, 45 pohon di hari Selasa, 93 pohon di hari Rabu, dan 125 pohon di hari Kamis. Berapa pohon yang harus ditanam tukang kebun tersebut di hari Jumat? Ini caranya, ini dijumlahkan dulu ya. Ini kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dijumlahkan dulu 500. Nah, ini dikurangi dalam kurung 132 ditambah 45. Ini hari Selasa 45 ditambah hari Rabu 93 dan ditambah hari Kamis 125. Nah, setelah ini dijumlahkan maka 500 dikurangi 395 jadinya 105. Ini beberapa contoh soal matematika yang biasa muncul di perusahaan-perusahaan. Ini hanya jenis soalnya ya, bukan berarti bentuk soalnya. Soalnya itu tadi, yaitu ada soal perhitungan sederhana, ada soal perhitungan desimal, ada soal pecahan, dan ada soal cerita. Kunci utama untuk mengerjakan matematika adalah kita harus bisa atau harus mampu menghitung perhitungan dasar matematika dengan cepat, yaitu satu angka dikali satu angka dengan cepat dan satu angka ditambah satu angka dengan cepat. Contoh misalnya 7 kali 6 42, 8 kali 9 72, 9 kali 9 81, 7 kali 9 63. Itu harus dengan cepat sekali. Begitupun juga dengan penjumlahan.
jangan dihitung ya, harus dihafal itu. Satu angka dikali satu angka itu harus dihafal. Iya, matematika ternyata tidak sulit-sulit amat kita untuk mengerjakannya. Kalau kita sering latihan, kita akan mudah mengerjakannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita bertemu lagi di tes berikutnya. Senantiasa berjuang dan tetap semangat. Dah.